Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia yang menyimak Al-Wasliyah TV, bersama saya hadir insyaallah pimpinan Pondok Pesantren Integritas Qur'ani 368. Masih 368 ya. Kiai Haji Dr. Iskandar Mirza MAG insyaallah, dan membersamai kita juga jauh-jauh dari Cirebon. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Wilayah Al-Jamiyatul Wasliyah, Kiai Haji Ahmad Aidin. Sehat selalu Kiai, alhamdulillah. Saya bagian moderator saja, jadi kita tentu sama-sama berniat thalabul ilmi. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang menghantarkan hidup kita penuh manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sebagai tanda kehormatan tentu tuan rumah mengalah dulu ya. Enaknya tamu dulu ya. Kita persilahkan Pak Kiai, karena ini sudah sangat berpengalaman di keluarga, betul ya? Bagaimana ketahanan keluarga di tengah-tengah dekadensi moral, tantangan digital, arus global yang begitu sangat besar pengaruhnya. Karena kan sederhananya negara akan kuat kalau terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga-keluarga hebat, negara akan menjadi hebat. Kalau di keluarganya sudah berantakan, sudah rapuh, pastilah juga negara ini akan rapuh. Nah, monggo Pak Kiai, gimana menurut Pak Kiai ini yang sudah malang melintang dalam keluarga? Tafadhal Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Keluarga itu adalah miniatur dari negara kecil. Dan negara besar itu terdiri dari keluarga. Maka keluarga atau negara yang sejahtera, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tatkala keluarga-keluarga ini semuanya dalam kondisi sejahtera, maka keluarga itu adalah pilar bagi sebuah negara dan bangsa. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengedepankan tentang persoalan keluarga lebih dulu. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah laki-laki yang bisa memberikan kebaikan kepada keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik dalam memberikan sesuatu kepada keluargaku. Dan ini adalah konsep di mana menciptakan sebuah keluarga yang harmoni, di mana seorang suami lebih memperhatikan kepada istri dan kepada anak-anaknya. Perhatian yang apa yang harus dahulu diberikan? Ini persoalannya, pilarnya. Dalam sebuah ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang kisah wafatnya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub ini ketika wafat, beliau gelisah, beliau susah, beliau gundah menjelang kewafatannya. Lalu kemudian
beliau mengumpulkan anak-anaknya dahulu. Ini yang digelisahkan nih persoalan anak nih Ustaz. Persoalan keluarga. Ini bagaimana? Maka diceritakan dalam Al-Quran, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian memperhatikan dan menyaksikan dengan baik idh hadara Ya'qubal maut, cerita tentang tatkala Nabi Yakub menghadapi kematiannya. Nabi Yakub kumpulkan anak-anak cucunya. Idh qala libani, tatkala itu Nabi Yakub bertanya kepada anak cucunya itu, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal nanti? Qalu, spontan semuanya anak cucu Yakub di sekitar Nabi Yakub yang mau meninggal itu pada menjawab, na'budu ilahak, kami akan menyembah kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan daripada bapak-bapakmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu abidun, dan kami wa nahnu lahu abidun, kami semua akan menyembah dan pasrah kepadanya. Dan karena itu setelah mengungkapkan bahwa mereka akan beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub baru tenang, baru kemudian meninggal. Nah, ini yang ditanamkan dalam keluarga, bukan persoalan jabatannya apa anak-anak saya, bagaimana cucu-cucu saya nanti setelah saya tua sudah dapat pekerjaan layak belum, bisa mendapatkan jabatan tidak, maka saya sekolahkan supaya dapat pekerjaan layak dan dapat posisi tinggi. Bukan itu. Nah, Islam menanamkan lebih awal duluan, yakni persoalan ad-din, keagamaan dalam keluarga, dalam anak, di istri. Sebab tatkala kuat fondasi keimanannya, kuat kemampuan beribadahnya, maka harmonislah keluarga. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mukmin, memang menakjubkan kepada persoalan orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khair, sesungguhnya perkara urusan-urusan orang mukmin itu seluruhnya baik semua. In asabat usarra syakara, kalau dia mendapatkan kenikmatan bersyukur, tidak lupa daratan, dan kemudian tidak oleng karena nikmat itu, tidak, dia tetap teguh dalam kondisi tenang, itmi'nan, meskipun duitnya banyak, ya kan, meskipun semuanya lah banyak, tenang ya, tenang semuanya, tenang, tidak oleng. Sebab berapa banyak orang oleng karena jabatan, berapa banyak orang oleng karena uang, berapa banyak orang oleng karena kedudukan. Wa in asabathu darra, apabila menimpa pada dirinya kesulitan, sabar, fakana lahu khair, dia sabar. Nah, beginilah tanaman daripada Islam tentang keluarga yang berimbas kepada kehidupan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya menciptakan negara yang baldatun thayyibatun. Masya Allah. Baik Pak Kiai, sedikit dulu Pak Kiai ya, ini luar biasa. Jadi tauhid dan akidah serta tentang agama terlebih dahulu dalam keluarga ini pondasi yang penting ya Pak Kiai ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini bersyukur anak-anak ada di pondok pesantren
bersyukur sedang ditanamkan nilai-nilai akidah dan nilai-nilai agama. Dan insya Allah, kalau dulu saya dapat gini Pak Kiai, dari abah saya yang sekolahnya hanya kelas 2 SD katanya, kalau Komar ngikut kalau Komar ke agama, dunia ikut. Kalau kamu ngurus akhirat, nanti dunia ngikut. Tapi kalau kamu mengurus dunia, akhirat luput. Jadi masih ingat, abah saya tuh lebih marah saya tidak sholat sampai marahnya luar biasa ketimbang saya tidak sekolah SD. Sama marahnya. Tapi kalau enggak sholat, waduh. Dan alhamdulillahnya dulu belum ada HAM Pak Kiai. Jadi disabet gitu ya. Sampai emak dan abah enggak akan bekerja cari nafkah. Buat apa ngurus anak yang tidak sholat. Emak cuma minta kamu sholat, baru terasa benar. Oh wis, kalau agamanya kuat, insya Allah nanti. Makasih nih Pak Kiai. Sekarang dari ahli Al-Quran nih, yang keajaiban Al-Quran nih, gimana Pak Kiai Dr. Iskandar Mirza tentang ketahanan keluarga nih? Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang menarik itu keluarga Indonesia, di Quran ini komplitnya luar biasa. Jadi tidak ada kitab suci yang sesempurna Al-Quran. Lalu di dalamnya itu menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda, walaupun maknanya boleh jadi sama, tapi tujuan dan siapa yang akan melakukannya itu berbeda. Misalnya seperti membaca Quran misalnya. Perintah membaca di Quran itu bukan cuma Iqra, tapi ada perintah tartil, ada perintah tilawah. Nah, walaupun tujuannya sama, disuruh untuk membaca, ternyata perbedaan kata di dalam Al-Quran itu juga menunjukkan tahapan, menunjukkan kualitas, menunjukkan tujuan. Sama di ketahanan keluarga ini, mula-mula kan Allah sudah mengatakan itu ya di dalam Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu adalah perintah untuk ketahanan keluarga. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Jelas nih surah At-Tahrim nih, ayat 6 ini. Lalu kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah juga menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan dhi'afa. Nah, kalimat yang dipakai pun itu kalimat yakhsha. Karena takut dalam makna Al-Quran itu juga bisa dimaknai dengan kata khauf. Itu khauf. Tapi dalam perintah ini Allah menunjukkan kata yakhsha. Masih ingat kita bahwa ciri keulamaan itu ditunjukkan dari rasa takutnya kepada Allah, menggunakan kalimat yang sama, khosya yakhsha. Nama yakhsha Allah. Ya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ini dengan term kalimat yang mirip, yaitu dengan kata wal yakhsha. Jadi kalimat khauf, kalau khauf itu ketakutan untuk urusan duniawi. Makanya di situ disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Itu lapar itu urusan duniawi. Wa naqsim minal amwal, itu urusan duniawi juga. Kata yang dipakai adalah khauf. Makanya ketika Allah bicara dengan kalimat takut tapi menggunakan kata khauf, itu urusan-urusan duniawi. Tapi menariknya Allah dalam ketahanan keluarga ini menggunakan kata yakhsha. Maknanya apa? Urusan dunia itu nggak perlu takut. Yang perlu takut ini urusan ukhrawi.
urusan kita kepada Allah, itu yang harusnya kita takut. Maka nggak boleh yang ada kita takuti. Yang justru takut hakiki itu adalah takut kepada Allah. Yang itulah oleh ulama disebut dengan kategori takwa. Nah kalau kategori takwanya nyampe, maka urusan dunianya nyampe. Seperti Allah bilang dalam Al-Quran. Bagaimana perintah Allah dalam Al-Quran? Rizki itu kalau ketakwaan kita bagus, maka rizki secara otomatis bagus. Seperti apa? Allah menyebut di dalam Al-Quran tentang ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi nggak usah takutlah sama urusan dunia. Kalau kita takut sama Allah, maka secara otomatis dunia yang takut sama kita. Nah karena itu ketahanan keluarga itu harus dimulai dari satu. Seperti yang disampaikan oleh Luqman. La tusyrik billah. Yang pertama adalah rasa takut kita kepada Allah itu ditandai dengan ketidakberdayaan kita atau harus kita tiadakan cara-cara apapun untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Jadi tidak boleh Allah disyarikatkan oleh urusan duniawi, tidak boleh Allah disyarikatkan dengan urusan-urusan pekerjaan kita, tidak boleh. Bahasa lainnya Allah juga nggak mau diduakan. Begitu kira-kira. Jadi ketahanan keluarga itu memang harus dimulai dengan kalimat wal yakhsha. Jadi orang tua ini harus mendidik anak-anaknya untuk takut kepada Allah. Yang zaman sekarang itu orang tua takut anaknya nggak dapat pekerjaan. Dan pendidikan kita pun hari ini mengarah kepada pendidikan yang membuat semua orang-orang yang berpendidikan itu takut nggak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena rasa takutnya sudah melenceng. Karena sesungguhnya rasa takut itu harusnya hadir kepada Allah. Kan kita masih ingat itu kisahnya Imam Syafi'i dengan kisah Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i cari rezekinya itu pakai dasarnya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Tapi kalau Imam Malik pakainya wa mayattaqillah. Maka satu pagi-pagi Imam Syafi'i keluar dari majelisnya Imam Malik tanpa diketahui Imam Malik. Dia keluar ingin membuktikan bahwa dalil yang dia perpegangi ini adalah benar. Akhirnya bertemulah dengan orang-orang yang sedang memanen anggur di luar. Lalu hasil panen itu kemudian dia karena membantu orang memanen dapatlah satu keranjang anggur. Dengan senang gembira dia ingin menunjukkan kepada gurunya Imam Malik. Dia bilang apa? Imam Malik, inilah kalau tadi pagi saya tidak keluar memanen anggur, tentu saya tidak mendapatkan anggur ini. Kata Imam Malik, hai Imam Syafi'i, dari subuh sampai sekarang saya duduk di sini ngajarin para santri-santri. Masya Allah, ternyata Allah takdirkan kamu yang mendatangkan anggur di hadapan saya, tanpa harus saya ikutan memanen di kebun anggur. Ini kan keren menurut saya. Jadi kenapa? Karena guru dilawan gitu ya. Ya Imam Malik kan gurunya. Jadi nggak bisa, ya kan pasal kita udah jelas itu kan. Pasal 1 guru selalu benar. Ya, pasal 2 kalau guru salah kembali ke pasal 1. Ya, jadi guru itu nggak bisa dilawan. Sama-sama Pak Ustadz, istri selalu benar. Pasal 2 kalau istri salah kembali pasal 1. Nah, itu penting itu. Jadi memang kalimat syukur tadi ajaban min amril mu'minin itu benar. Jadi hidup kita ini kan baina syukri was sabri. Iya. Jadi di antara syukur sama sabar saja. Betul. Jadi kita juga sama istri itu kan tinggal siapa yang ahlu sabar, siapa yang ahlu syukur. Cuma begitu saja. Maka katanya kalau ingin melihat ulama yang hebat itu katanya lihat sesabar apa ia menghadapi istrinya. Jadi ada ulama yang diminta untuk menceraikan istrinya. Kata ulama itu jangan katanya. Kenapa? Cukuplah aku yang bersabar terhadap musibah ini. Aku khawatir kalau aku ceraikan dia, orang lain dapat musibah yang parah dari aku. Nah itu makanya dia nggak mau menceraikan. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Kembali Ustadz. Jadi anak-anakku sekalian tolong perhatikan tadi itu ya. Ternyata betul.
ketika Allah tentang keluarga menggunakan kata wal yakhsha. Artinya harusnya ini keluarga Indonesia yang menyimak talkshow ini, harusnya para orang tua lebih panik kalau anaknya tidak bisa baca Quran, tidak sholat, daripada kalau anaknya belum dapat kerja. Harusnya itu dulu. Atau ya maaf, ini saya dilahirkan dari Al-Wasliyah. Saya baru sadar dulu. Rupa-rupanya orang tua kami. Saya SD pagi itu, sore Al-Wasliyah. Kalau sekolah SD enggak, karena males bah saya. Marah sih abah. Cuma marahnya tuh kayak tadi, enggak terlalu. Tapi kalau enggak sekolah agama, waduh, urusannya repot nih. Urusannya repot. Guru kami Ustaz Hamdan Saleh Nasution, Allahumma gfirlahu. Sampai kata abah, Omar ikuti terus ilmunya. Turutin saja. Insya Allah kamu barokah nak. Nah, gimana sekarang persoalannya nih menurut Pak Kiai Iskandar Mirza, Pak Kiai Ahmad Aidin? Masalahnya para orang tuanya mulai bergeser sekarang. Bergesernya apa? Lebih sibuk mencari sekolah-sekolah yang akan melahirkan dalam tanda kutip secara duniawi, daripada mencari sekolah-sekolah yang itu mau urusan agama. Padahal mah kalau orang tua meninggal tuh bukan anak kedokteran yang memberikan sholat, tapi pasti anak yang di pesantren yang nyolatin. Betul. Nah, tapi kan fakta nih Pak Kiai Ahmad Aidin, Pak Kiai Iskandar Mirza, orang tua sekarang kan begitu tuh, mulai bergeser. Gimana nih memberikan apa ya, semacam cara berpikir yang lebih logis lagi. Ini loh, tadi kan dalil Al-Qur'annya nih. Buat kita-kita yang ini, oh iya. Tapi buat mereka yang mungkin belum tersentuh dari sisi itu, supaya ya maksudnya sih sebenarnya setelah teori pertama, teori berikutnya apalah gitu. Monggo Pak Kiai. Izin panitia ini boleh nggak dibuka pertanyaan dari yang hadir nih, boleh, supaya tambah hidup. Boleh nggak Pak Agus? Iya boleh. Boleh. Nah, ayo Pak, kalau begitu, silakan Bapak. Nggak apa-apa ya, Mic-nya kita. tersedia? Betul nih. Siapa tahu dari pertanyaan tuh menginspirasi para pemateri untuk memberikan ilmunya lebih hebat lagi nih. Kan biasanya harus dipancing gitu ya. Nah, silakan Pak Kiai. Barangkali nanti. Oke. Saya dulu ya. Ya. Ya, baik. Atau kita dengar pertanyaan dulu atau gimana? Pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohon ini kamera. Abdul Munim dari PB Al-Wasliyah. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta, kepingin belajar di sini. Masya Nyantri. Allah. Saya teringat doa sapu jagat di Arab katanya nggak dikenal, tapi di Indonesia yang dikenal sapu jagat. Nggak ada bahasa Arabnya. Di situ Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kecenderungan tadi diarahkan fid dunya fil akhirati hasanah. Kayaknya fid dunya hasanah nggak begitu serius. Saya lihat di dunia ini apa karena tak serius kita fid dunya hasanah, pada miskin orang Islam itu. Mau perang kalah perang, mau membangun ngutang, kemudian pokoknya miskin lah. Dan kalau berhadapan sama orang yang kaya, kita kayaknya minder. Nah ini bagaimana Ustaz? Waduh, ini pertanyaan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menguji para pengurus wilayah nih. Jadi gimana katanya? Tadi sudah konsepnya wal yakhsha, konsepnya Nabi Yakub. Doa itu Robbana atina fid dunya apa fil akhirati dulu? Fid dunya dulu. Mangga Pak Kiai. Enaknya jadi moderator kan begitu ya. Baik. Tafadhal Kiai. Ini nggak ada kopi nih. Seorang sahabat yang beribadah terus di dalam masjid dan tidak pernah meninggalkan masjid, iktikaf, ngaji, tahajud, duha, terus saja beribadah. Diperhatikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ini orang kok ibadah terus di masjid, nggak pernah keluar-keluar, makannya dari mana? Nah, Iya. nah, setelah diperhatikan tiap hari itu ada yang ngirim, datang, dikirim. Nanti besoknya lagi dikirim cukup untuk seharian, dikirim lagi untuk seharian. Ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu yang ngirim tiap hari itu pagi itu siapa itu? Itu adik saya. Lah adikku ngapain? Adik saya yang kerja di pasar, yang berjualan, yang mencari nafkah, dan saya yang beribadah di sini. Idan akhuka khairun minka. Kalau begitu, saudaramu itu jauh lebih baik ketimbang kamu yang sujud aja di dalam masjid itu. Iya. Karena kamu sujud aja di dalam masjid, kalau nggak dikasih makan sama dia, kamu tidak akan bisa sujud, nggak akan bisa belajar, nggak bisa apa. Gitu. Aku khairun minka. Nah itu. Nah terkait dengan ketahanan keluarga, kembali ke laptop persoalan ini. Coba perhatikan kepada kita semua. Ini anak-anakku sekalian ini, santri-santri. Tatkala kita dilahirkan, bayi baru keluar dari rahim ibu, yang dianjurkan oleh Rasulullah itu azankan kuping kanannya, iqamati kuping kirinya. Perhatikan oleh kalian anak-anakku sekalian dan pemirsa sekalian TV Al-Wasliyah Keluarga Indonesia. Azan itu adalah ajakan panggilan untuk sholat. Qomat juga panggilan untuk sholat. Mau sholat bagaimana? Anak bayi disuruh sholat, diajak sholat. Iya. Ya kan? Bukan itu rangkaiannya. Awal suara yang masuk adalah suara yang suci yang baik. Telinga masuk suara yang bagus, adzan, dan suara kuping kiri iqamat yang bagus. Bukan kemudian perintah untuk itu. Nah itu penanaman akidah pada dirinya. Nah maka aktivitas-aktivitas kita yang menuntut supaya kita juga mampu mengikuti perkembangan zaman adalah sesuatu yang mutlak. Karena yang itu menunjang kepada akhirat, tetapi dunia tuh nanti dulu landasan utamanya adalah akhirat. Karena innamal a'mal binniyat. Belajar di SMK untuk menjadi dokter, niatlah dengan lurus dan baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu dulu yang paling utama sehingga kemudian tidak menyalahi segalanya. Saya melihat nih Ustaz, bahwa yang paripurna di dalam menggalang ketahanan keluarga, otomatis orientasi hidup itu juga model pendidikan yang dimana mulai tergeser orang-orang tua ini, orientasi pendidikan anak itu kepada duniawi. Tapi pada saat yang sama sesungguhnya duniawi juga tuntutan, gitu. Bagaimana supaya tidak melenceng? Pendidikan pesantrenlah adalah solusinya. Pendidikan pesantrenlah adalah solusinya. Kenapa? Pendidikan pesantren menciptakan agama yang kuat, keimanan yang kuat. Pada saat yang sama, pesantren juga harus melakukan akselerasi sehingga bisa memberikan kepada anak santrinya pengetahuan-pengetahuan yang kemudian pengetahuan itu bisa menjawab persoalan duniawinya. Siap. Pondok Pesantren Integritas Al-Quran yang dipimpin oleh Dr. Mirza ini adalah pondok pesantren muadalah. Sebagaimana pondok pesantren yang dipimpin oleh saya juga, pondok Al-Muqaddas. Lalu pesantren Pak Kiai Sulaiman Effendi. Muadalah artinya ini sebuah model pondok pesantren yang mengajarkan pendidikan agama, memberikan bimbingan kehidupan beragama, lalu praktek dalam kehidupan beragama yang baik, pada saat yang sama membangun intelektualitas,
membangun pendidikan umum yang mumpuni, eksakta yang bisa menjawab tantangan, sehingga ketika keluar menjadi intelektualitas yang memiliki kesempurnaan beragama yang baik. Masya Allah. Jadi Begitu. Pak Kiai yang dari PB tadi, tenang saja, dari integritas Al-Quran ini akan Ada yang lahir kurang sebenarnya orang-orang kaya. yang dari PB nih. Saya jawab satu lagi. Apa tuh? Silakan Pak Kiai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau urusan dunia hasanah, ini santai karena persoalan dekat. Yang paling utama adalah akhirat. Makanya ada nikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka Tamutu godan. kan gitu. Kalau orang mau mati besok, kira-kira apa yang dia lakukan? Ayo. Iya kan? Nah, kalau kita punya pekerjaan apapun, tapi pekerjaan ini ditunggu oleh atasan kita 1 tahun yang akan datang, apa yang kita lakukan? Pekerjaan kita ditunggu progresnya 1 tahun yang akan datang, santai aja. Masih setahun lagi Ya, ya. kan tahun depan sih progresnya, ya kan? Tapi kalau ditunggu besok, wah ini buru-buru. Makanya buru-burulah ke akhirat. Intinya tuh. Iya. Nah, untuk dunia ya nanti dululah. Nah, akhirat. Artinya motivasi itu Ustaz. Motivasi kita dalam segala hidup adalah akhirat. Bisa kita jadi dokter untuk lillahi ta'ala, untuk dakwah lillahi kalimatillah. Bisa kita jadi pengusaha untuk lillahi ta'ala. Bisa kita menjadi birokrat untuk lillahi ta'ala. Insya Allah masyarakat makmur semua dengan begitu. Amin. Terima Hatur kasih. nuhun. Dari Pak Kiai Iskandar Mirza, tafadhol. Ya, ini menarik ya. Kenapa nih kok orang-orang Islam nih kok miskin-miskin? Kenapa kok orang di luar Islam itu kok kaya-kaya? Yang pertama begini, alat ukur kaya miskinnya harus distandarisasi dulu. Nah, itu yang pertama. Karena kita pernah belajar begini, al-ghina nafsi. Orang kaya itu kalau jiwanya kaya. Nah, ada orang terlihat kaya sebenarnya dia miskin. Ada orang miskin sebenarnya dia kaya. Orang kaya itu kan dalam tanda kutip kan tidak butuh lagi uang, tidak butuh lagi yang namanya finansial. Itu orang kaya. Yang butuh finansial itu ya orang miskin. Makanya orang kaya itu orang yang mau membagikan hartanya ke orang lain, itulah orang kaya sebenarnya. Kenapa? Udah nggak butuh lagi, dibagiin aja semua sama orang lain. Tapi orang miskin tak mau dibaginya, dipegangnya saja. Kenapa? Kurang. Makanya kenapa kita bilang, oh itu yang di atas itu kaya Pak. Kalau dia masih korupsi, berarti masih miskin. Karena masih butuh. Masih butuh tunjangan. Iya. Tunjangan, tamparan itu masih butuh dia. Miskin. Jadi orang kaya tuh yang udah nggak butuh lagi, makanya dia bagi sama orang, dia sedekahkan sama orang. Itu yang pertama itu. Yang kedua, coba lihat urutan azan itu. Urutan azan itu kan nggak dipakai hayal al-falah dulu. Tapi hayal al-falah dulu, hayal al-falah, baru hayal al-falah. Nah, kemudian saya teringat kisah tukang cukur. Jadi satu hari tukang cukur ini sedang mencukur seorang anak kecil. Tiba-tiba tukang cukur ini mengeluhkan kondisi dia karena bertahun-tahun jadi tukang cukur terus, tak naik-naik pangkatnya. Tetap dari dulu sampai sekarang, udah bertahun-tahun jadi tukang cukur saya, nggak berubah nasibnya. Dia ngeluh sama anak kecil nih. Sambil mendoktrinasi anak kecil ini, dia bilang apa? Nah, Tuhan tuh ndak ada.
katanya. Kenapa? Kata anak kecil itu. Ya, kalau Tuhan itu ada, tak mungkinlah saya ini hidupnya miskin. Tak mungkinlah banyak-banyak orang Islam tuh yang kata Ustaz Muin tadi itu miskin-miskin. Kan punya Tuhan, Tuhan itu kan maha kaya, harusnya dia kasih dong. Sepintas dia bicara begitu, tiba-tiba lewatlah anak-anak muda berrambut gimbal, rambut yang bisa dibuat sapu hijau tuh. Ya kan? Tiba-tiba anak kecil itu pun mulailah berpikir juga, kata anak ini juga, kalau gitu tukang pangkas pun tak ada. Loh, kenapa tukang pangkas tak ada? Tengoklah Tuhan. Banyak kali orang rambut gimbal, rambut panjang, gondrong-gondrong tuh. Berarti tak ada tukang pangkas. Tiba-tiba nyeletuk tukang pangkas. Dia bilang apa? Itu salah dia. Kenapa dia tidak datang sama aku? Kan ku cukur rambutnya. Anak kecil tuh bilang, orang miskin pun salah dia. Kenapa dia tak minta sama Tuhannya? Kalau dia minta sama Tuhannya, takkanlah dia miskin. Kalau dia takwa sama Tuhannya, takkanlah pula miskin. Jadi udah gampang sekarang nih Ustaz Muin bilangnya. Kalau ada orang Islam miskin, periksa imannya, periksa ketakwaannya. Jangan-jangan nggak pernah tahajud. Artinya gini, Pak Kiai, kalau kemudian ada orang Islam miskin, jangan serta menyalahkan Islamnya. Oh iya? Jangan-jangan belum paham tentang Islam. Buang di Islam itu rukun Islam, coba anak-anak santri. 1, syahadat. 2, 3, zakat atau menjadi mustahik. Muzaki atau mustahik? Muzaki. Muzaki rukun. Jadi harus kaya. Itu aja udah luar biasa. Nggak ada Islam mengajarkan jadi mustahik. Rukunnya zakat, muzaki. Berarti kalau belum paham, harus coba setelah puasa haji. Haji itu harus orang kaya, harus orang mampu. Oh, berarti benar Bang, benar. Berarti Saya potong sedikit Ustadz biar gampang. Orang kaya itu katanya hidupnya pas-pasan. Mau beli mobil pas uangnya, mau beli rumah pas uangnya, mau kawin pas uangnya, semuanya gitu. pas. Artinya betul ya. Berarti udah ketemu nih ya. Iya. Jadi kalau agamanya bagus, insya Allah dunia mah ngikut pasti bagus. Satu lagi gitu. nih, satu lagi. Tadi kan yang dipakai itu kan konteksnya hasanah. Ya. Kalau orang nikah, doanya apa? Barakallahu laka. Bukan hasanah laka kan? Tapi barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi hasanah itu adalah kebaikan dengan tempo yang singkat. Tapi kalau barokah itu kebaikan bukan cuma sampai dunia tapi sampai akhirat. Jadi itulah menunjukkan kenapa hasanah itu biasanya doa itu dipakai di ujung. Dipakai di ujung. Iya. Kalau bahasa lain ini orang putus asa sama doa ini. Naruhnya di ujung dia. Iya. Kenapa? Kalaupun tak dapat langit, di bumi pun jadilah Tuhan. Begitulah kira-kira. Ya. Jadi hasanah itu cuma kepentingan-kepentingan kecil, urusan-urusan kecil. Tapi barokah itu urusan gede. Orang dapat hasanah itu belum tentu bisa dia bagi sama orang lain. Tapi kalau dapat barokah itu bukan cuma dia yang bisa menikmati, tapi orang-orang di sekelilingnya juga dapat menikmati. Itulah pentingnya barokah. Betul. Gitu. Ayo, mau tanya apa lagi PB? Ada tambahan lagi. Ini kalau dapat hasanah dan maimunah. Gini, nih anak-anak dan semua pemirsa yang bahagia. Jangan jadi orang miskin. Jangan jadi orang miskin. Sekali lagi saya bilang, jangan jadi orang miskin. Apa itu miskin? Coba miskin itu diambil dari suku kata sakana. Diam. Maka maskan itu adalah tempat tinggal, tempat diam. Iya. Gitu. Maka miskin itu adalah orang yang diam tidak bergerak. Maka kalau melarat karena miskin, itu istilah melarat karena miskin, melarat karena diam, nganggur dan tidak bergerak. Maka tidak dari kreatif, mulai sekarang kreatiflah bergerak supaya kamu jangan orang miskin. Jangan jadi orang miskin cuma mojok diem aja. Nah, karena kamu adanya selalu dimaskan.
maka kamu selalu sukun. Ya kan? Nah, gitu maka jadilah kamu miskin. Sukun teh mati ya. Nah, Sukun gitu. tuh diam. Sukun Jadi kan kalau mati. pengen Mati. jodoh Karena jangan berada sukun. di maskan. Maka jadilah kamu miskin. Oh, Gitu. iya, Dari iya. akar katanya begitu. Betul, betul. Makasih. Luar dari ibu-ibu ada, Bu? Ada, Bu? Dari santri ada, dari santri? Ayo, sambil akan dilanjutkan rubrik baru satu nih. Tadi tentang pertahanan keluarga dalam konsep cahaya Islam rahmah ini. Satu, berarti tanamkan akidah dan agama pada Ya, keluarga ya. dan anak-anak. Yang berikutnya Pak Kiai, silakan. Setelah akidah, berikutnya apa lagi nih? Atau Ya. ditunda buat talk show berikutnya? Sekarang aja kan? Masih. Kita sejam waktunya Pak Agus. Ya. Tinggal 15 menit lagi di jam saya. Ya. Silakan Pak Gini lagi. Pak Kiai. Ini Berikutnya kepada konsep untuk ketahanan asyabab, keluarga. kepada sahabat gitu. Ya ma'syaras syabab, wahai kaum pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kamu sudah mampu nikah. Kan Rasulullah menganjurkan untuk nikah. Dengan siapa kalian akan menikah? Kata Rasulullah, tazawwajul wadudal walud. Kawinilah kamu perempuan yang bisa banyak memberikan rasa cinta. Waduh. Wadud. Walud itu yang banyak turunan. Itu yang tadi disinggung sama Ustadz Suman. Cuma saya akan memberikan catatan, bagaimana mungkin wanita akan bisa memberikan banyak cintanya kepada Anda sebagai suaminya, kalau Anda kepada istrinya tidak memberikan duit yang cukup. Jadi bagus. Ada istilah begini Pak Kiai, dengarkan santri. Jatuh cinta itu dengan perasaan, merawat cinta itu dengan pendapatan. Maka laki-laki ini kadang-kadang egois nih ibu-ibu sekalian. Cobalah tampil kepada suami itu dengan penampilan yang bagus, yang rapi, tapi tidak pernah memberikan belanja untuk lipstiknya, untuk bedaknya, untuk perawatannya, baju yang bagusnya, lalu suruh minta tampil yang cantik. Ini bagaimana gitu. Nah, ini oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah rangsangan dalam hadisnya, menyatakan dinaron anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar kamu infakkan untuk sabilillah. Dinaron anfaqtahu fi raqabah. Atau 1 dinar kamu infakkan untuk membebaskan budak. Dinaron tasaddaqtahu bihi ala miskin. 1 dinar kamu sedekah untuk orang miskin. Wa dinaran anfaqtahu ala ahli. Kamu infak kepada istrinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahli. 1 dinar yang kau berikan kepada istrinya itu lebih agung daripada kau infakkan untuk sabilillah, atau kau infakkan untuk membebaskan budak sahaya, atau sabilillah kau sedekahkan orang miskin. Kalah semua. Masya Allah. Ketimbang diberikan kepada istrinya. Luar Dengan biasa. diberikan istrinya jadi bahagia, jadi cantik, tersenyum sama suaminya Jadi balik cintanya lagi, besar. jadilah anaknya tambah banyak. Masya Allah. Masya Allah. Pantes Pak Kiai ada kaos tuh. Jangan-jangan dari produk Pak Kiai. Jangan deketin laki-laki ini. Semua ATM-nya dipegang istri. Saya mempraktekkan apa yang Kiai Aidin katakan itu, betul. Semua penghasilan saya itu saya sedekahkan semua Pak Kiai. Sedekahkan ke istri. Karena tadi gitu ya.
Silakan. Masya Ya, Allah. kalau dari kita runut Mirza. dari nasihat Luqman ya. Ya, Tadi ya, kan yang ya. pertama adalah tusyrik Oh, la billah. tusyrik billah. Lanjut sekarang. Maka yang kedua itu sebenarnya pada birrul walidain. Ini ketahanan keluarga yang sebenarnya justru menjadi pondasi dasar. Setelah urusan langit, urusan buminya itu birrul walidain. Maka ketika ada ungkapan Rasulullah ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, maka langkah pertahanan yang kedua itu harus benar-benar dapat birrul walidain. Ada istilah kalau mau jadi raja, buatlah orang tuamu seperti raja. Mau jadi raja. Nanti kalau memberi sesuatu ndak usah dihitung-hitung. Sama ketika tadi sedekahnya kepada istri. Nah, ini kan dua hal ini kan luar biasa sebenarnya. Kalau istri masih ada mantannya. Kalau ibu nggak ada mantan. Ya Bu ya. Nah, ada mantan istri tapi tidak ada mantan ibu. Karena itu memang salah satu kewajiban suami itu bagaimana mengakurkan istri dan ibunya. Jadi kalau istri tidak akur sama ibu, biasanya yang puyeng ini adalah suaminya. Nah, terus ada pilihan. Itu jadi masalah itu. Jadi kalau pilih aku atau dia, kalau itu orang lain, ya itu itu jadi persoalan, tapi tidak jadi persoalan besar. Tapi kalau pilihannya adalah pilih aku dia, yang dia maksud itu adalah ibu, ini persoalan besar. Jadi kalau mau kaya suaminya, pastikan ibu membantu bagaimana suami bisa berbakti pada ibunya. Tetapi bukan kemudian udah kalau gitu ATM-nya kasih sama ibu saja, bukan begitu. Nah, bukan begitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana seorang istri bisa membuat suaminya menjadi taat kepada orang tuanya. Karena itu surga terindahnya seorang laki-laki itu kepada orang tuanya, kepada emaknya. Ya, walaupun ada kalimat lain, anta wa malu kali abika. Soal kepemilikan itu sesungguhnya ada pada ayah. Makanya ibu-ibu ini melahirkan tapi nggak pernah kebagian nama, Pak. Jadi kalau ada anak binnya itu kepada nama ibunya, itu pasti anaknya married by accident itu. Ya kan? Apa pernah kita menikah, ibu menikah, ya kan, misalnya Fatimah binti Fatime. Kan enggak ada. Tetap aja yang dibawa nama ayahnya. Ya kan? Walaupun yang mengandungnya 9 bulan adalah emaknya, tapi tetap emaknya kebagian nama. Yang kebagian nama itu adalah ayahnya. Ya, apapun itu, Aisyah binti, pasti ujungnya adalah ayahnya yang kebagian. Itu soal kepemilikan, makanya kepemilikan itu mutlak adalah milik ayah. Oleh karena itu ayat Al-Quran dalam sistem ketahanan keluarga yang harus berperan itu sesungguhnya adalah ayah. Coba lihat tadi Nabi Yakub, laki apa perempuan? Laki. Luqman, laki apa perempuan? Wah, itu kalau Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nuh, laki apa perempuan? Pernah enggak Maryam berkata kepada Isya? Tidak ada. Jadi dengerin Bapak-bapak, ini penting, Pak. pendidikan rumah tangga kita itu, pendidikan keluarga di negeri kita itu adalah pendidikan yang kehilangan peran ayah. Di rumah, emak itu kalau dia merepet, kata orang Medan, ya, itu oleh anak itu dianggap lagu Tabola Bale. Lagu apa itu, Bang? Kami bukan orang Medan. itu hiburan aja bagi anak itu. Dia makin senang, makin ibunya merepet makin senang dia. Justru kalau ibunya nggak merepet, dia kehilangan gairah. Tapi kalau sudah ayahnya satu kata yang bilang,
itu anak langsung bangun dari tempat tidur. Emaknya, nak bangun, tak bangun juga. Nak bangun. Terakhir apa kata emaknya? Ayah banguninlah anak itu, tak bangun-bangun. Baru ayah bilang, oi bangun, pup, langsung lah terbang. Itu pentingnya ayah. Nah sekarang terbalik, kata ayah, urusan anak itu mama aja lah yang ngurus. Urusan anak itu mama aja yang ngurus. Akibatnya, maaf ya, LGBT itu lahir karena peran ayah tidak hadir di keluarga. Masya Allah. Jadi kalau ayah ini hadir, anak ini punya pondasi. Hati-hati anak perempuan yang kehilangan figur ayah. Dia akan cari pacar. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa ayahnya tidak berperan dan tidak bisa memberikan kasih sayang. Maka cinta anak perempuan yang pertamanya harusnya kepada ayahnya. Jadi jangan sampai cintanya direbut oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Masya Allah. Jadi kondisi sekarang, kenapa anak-anak perempuan? Karena kehilangan peran ayah, dan ayah gaya dan laganya adalah dia sibuk bekerja untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Dan Sementara anak istrinya nggak pernah merasa punya ayah. Dan banyak merasa sudah selesai. Ya. Begitu Ustaz ya. Seorang ayah setelah mencari nafkah, ini uangnya, atur sama ibu, atur sama mama. Ya. Dan ini jadi persoalan besar di negeri kita ini karena memang keluarga-keluarga di negeri kita ini kehilangan figur ayah. Ayah tidak hadir dalam hidupnya. Ayah ini taunya ngamuk, marah. Oh, udah geleng-geleng ibu tuh, betul tuh Ustaz. Memang tukang mengamuk. Ya, pokoknya marah. Ya. Jadi dia tidak pernah mengajak bicara, tidak pernah berdialog, tidak pernah berdiskusi. Sistem pendidikan dalam Islam itu sebenarnya berbeda dengan sistem pendidikan modern. Kalau pendidikan modern kan membaginya ada fase balita, ada fase remaja, ada fase dewasa, ada fase lansia. Ya, di Islam itu cuma ada 3. Fase yang pertama itu adalah fase al-masjunin, al-malik dulu, yaitu fase anak yang kecil, seperti anak kecil itu fasenya fase malik, dia raja, jadi minta apa aja dikasih, harus dikasih, kalau enggak dia nangis, kalau enggak dia rewel. Islam apakah mengenal fase remaja? Tidak ada fase remaja dalam Islam. Fase kedua dalam Islam itu adalah al-masjun. Al-masjun itu adalah orang yang dipenjara. Kalau fase ini gagal, dan ini adalah fase usia dari 7 sampai 15 tahun, maksimal di 17 tahun. Ini harus penanaman disiplin, penanaman tentang agama, ini harus kuat di sini. Kalau di sini gagal, maka fase selanjutnya dia nggak bisa disebut dengan fase ar-wazir. Wazir itu apa? Menteri yang setiap hari diajak diskusi, diajak ngobrol, ya diajak sudah ikut andil mengambil tanggung jawab. Maka kita ini sudah banyak yang baligh, tapi sedikit yang akil. Akil baligh, banyak usia udah tua, tapi kelakuan pikiran masih anak-anak. Banyak yang begitu. Kenapa? Karena fase yang salah dalam melakukan kontrol pendidikan itu. Jadi kontrol pendidikan dalam ketahanan rumah tangga itu fase pertama adalah al-malik, fase kedua adalah al-masjun, fase ketiga itu adalah al-wazir. Ini yang disebut anak sudah sampai pada tahap akil baligh. Makanya zaman-zaman Islam, anak-anak kecil itu udah jago-jago. Coba Muhammad Al-Fatih mimpin pasukan segitu gede, usianya masih sangat muda. Berapa tahun? Berapa tahun? Tuh, 21 tahun. Kita 21 tahun, roti aja masih minta dibeliin sama emaknya. Ya, belum punya konsep kemandirian yang baik. Kenapa? Tadi hilangnya peran ayah di dalam keluarga. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa ya, dan ini menjadi fenomena yang begitu marak ya. Karena ayah hanya seolah-olah selesai kewajibannya mencari nafkah dan memberikannya, bahkan semua pendidikan. Tapi memang betul Pak, yang ngambil rapot ibu-ibu. Ya,
Yang nganter sekolah ibu-ibu. Saya pernah sih bang, mencoba bang, jadi sendirian. Kenapa? Itu gara-gara jadi sete. Tapi nggak ngerumpi sama emak-emak di sekolah. Ayo ibu-ibu ada yang nanya. Sesi terakhir adik-adik, santri silakan ada yang mau tanya. Sungkan ya kalau nanya ke kiainya ya. Nah, jadi ini dua nih ya pada talkshow kali ini, konsep bagaimana ketahanan keluarga dari sisi cahaya Islam dan Al-Quran. Pertama tadi sepakat dua pemateri, tanamkan akidah, tauhid, tanamkan agama. Kalau agamanya bagus, insya Allah itu pondasinya udah luar biasa. Yang kedua tadi orang tua. Memang kata Imam Ghazali, anak-anak tuh kadang hubbut taklid, suka ngelihat emak sama apanya. Kalau emak sama apanya hormat sama kakeknya, hormat sama neneknya, besok-besok anak ini akan hormat. Tapi kalau ngelihat orang tuanya pada kakek neneknya memperlakukannya juga begitu, bahkan kurang hormat, biasanya nanti anak begitu juga. Jadi betul ya, keberkahan itu ada pada ridho orang tua. Dan yang penting ini tidak yang kadang dilupakan tadi, peran sebagai ayah untuk di rumah nih. Al-Quran hampir semua ayah yang diceritakan ya bang ya? Iya, 14, iya, betul. 14 ayat itu semua cerita tentang kaum bapak. Wa idh qala Ibrahim, Iya. Nuh gitu ya. Iya. Iya, iya. Luqman. Betul. Maryam nggak pernah ngomong sama Isa. Iya betul ya. Baik, ibu dan bapak, keluarga Indonesia, Al-Wasliyah TV ini perdana dalam launching TV Al-Wasliyah ini. Mudah-mudahan akan hadir acara-acara yang lebih hebat lagi, yang penuh manfaat, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian. Tadi Ustaz Sobat mengatakan salah satu dakwah, ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah sudah datang, insyaallah. Berarti beliau gabung atau ulang acara sendiri aja? Lanjut. Oh ya, insyaallah mohon izin ayahanda, ini sudah di penghujung ya talkshow kita. Dan keluarga Indonesia dimanapun berada, tentu ini belum selesai sesungguhnya konsepnya, masih banyak lagi konsep dari Dr. Kiai Haji Iskandar Mirza, dari Kiai Haji Ahmad Aidin. Tapi karena waktu 1 jam di talkshow ini, tentu atas nama moderator saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang. Dan mari kita akhiri sama-sama. Sebelum saya akhiri, barangkali ada kata-kata terakhir, biasanya begitu, statement terakhir dari pemateri masing-masing. Tapi jangan lebih dari 2 menit. Statement saya sih sederhana. Tadi Ustaz Komar sudah mengatakan dan Ustaz Aidin juga mengatakan bahwa keluarga itu adalah miniatur negara. Jadi kalau kita melihat keluarga-keluarga Indonesia seperti ini, maka itu akan dimulai dari keluarganya. Dan keluarga itu tentu dimulai dari pribadi personalnya. Maka kalau Nabi mengatakan ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri, maka itu maknanya kalau menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, maka yang pertama harus melakukan itu adalah diri kita sendiri lebih dulu. Barakallah. Pak Kiai, silakan. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan tilawah Al-Quran. Artinya siramilah rumahmu dan ahli keluargamu dengan agama. Karena itu adalah utamanya dan pilarnya di keluarga adalah tatkala semua anggota keluarga berpegang teguh dengan keagamaannya, maka semuanya akan bisa terpilah insya Allah dengan fondasi keagamaan.
di mana tantangan zaman sekarang anak-anak muda yang tidak bisa lepas dari dunia informasi, handphone yang di dalamnya bisa mengakses segala-gala macam, dia akan bisa memilah dan memilih mana yang paling manfaat untuk dirinya, dunianya dan akhiratnya. Saya kira itu. Masih. Terima kasih. Alhamdulillah keluarga Indonesia yang menyimak Al-Wasliyah TV, demikian talkshow yang baru saja kita simak dan saksikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, cahaya Islam, keluarga Indonesia.